Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara, NIM AB 1170883. Ya, saya berkuliah di Universitas Palangkaraya jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah pementasan drama. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari dosen saya, yaitu tentang drama, teori, dan praktik pementasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami dari materi tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan drama sebagai karya sastra. Nah, drama sebagai salah satu genre sastra memiliki kekhasan dibandingkan dengan genre lain, yaitu puisi dan fiksi. Puisi dalam menyampaikan pesan melalui pemadatan makna dengan membatasi kata dan menyajikan kosakata pilihan yang imajinatif dan menghasilkan multi makna bagi pembacanya. Demikian pula fiksi, baik yang pendek berupa cerita pendek dan yang cerita panjang berupa novel, menyajikan narasi panjang untuk menggambarkan tokoh dan amanat yang akan disampaikan. Nah, drama memiliki kekhasan dari sudut pemakaian bahasa dan penyampaian amanatnya. Nah, pemaparan bahasa dalam karya sastra drama berupa pemakaian petunjuk lakuan yang menggambarkan suasana dan pengguna dialog para tokoh. Nah, dari segi isi pesan, penulis drama mengisahkan kehidupan manusia dengan berbagai persoalannya. Drama sebagai karya sastra secara struktural memiliki elemen tokoh, jalan cerita, latar, tema, dan amanat. Nah, persoalan yang muncul dalam teks sastra drama berupa kejadian sehari-hari atau reproduksi dari kisah-kisah yang sudah ada seperti mite, legenda, sage untuk digali persoalannya dalam konflik antar tokoh dalam naskah. Nah, tema penulisan naskah drama biasanya diperoleh pengarang dari kesaksian hidup, penggambaran realitas hidup, bahkan persoalan politik, sosial, dan budaya yang dialami pengarangnya. Nah, sebagai contoh, dramawan W.S. Rendra memotret persoalan kekuasaan dalam naskah Penambahan Reso. Pesan yang disampaikan penulis drama terhadap kehidupan bertujuan untuk memberi informasi, mendidik, memberi hiburan sekaligus mengkritik persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, berikutnya ada drama dan konflik kehidupan. Nah, persoalan yang dihadapi dalam naskah drama adalah konflik manusia berupa lakuan yang tercermin dalam dialog dan petunjuk lakukan. Nah, materi konflik dialami dari kehidupan, yaitu hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, kisah perjalanan manusia dan berbagai peristiwanya adalah materi konflik drama sejak lahir dan mati, kawin dan cerai, melakukan kejahatan dan hukuman, perang dan damai. Sedangkan temanya berupa keberanian dan kepengecutan, kesetiaan dan pengkhianatan, keserakahan dan murah hati. Emosinya berupa kemarahan, cinta, benci, ketakutan, dan kenikmatan. Sekarang lanjut, yaitu struktur drama. Menurut Waluyo, struktur drama terdiri dari yang pertama, penokohan dan perwatakan. Yang kedua, plot atau kerangka cerita. Yang ketiga, dialog atau percakapan. Yang keempat, setting atau landasan atau tempat kejadian. Yang kelima itu ada tema atau nada dasar cerita. Yang keenam itu amanat. Yang ketujuh, petunjuk teknis. Dan yang kedelapan, drama sebagai interpretasi kehidupan. Jika dipilah dalam struktur fiksi,
dan struktur batin. Struktur fisik berupa tokoh, alur, latar, dialog, dan teks samping. Sedangkan struktur batin adalah tema dan amanat. Nah, saya akan menjelaskan tentang penokohan dan perwatakan. Yang pertama, klasifikasi tokoh, yaitu penokohan erat hubungannya dengan perwatakan. Watak tokoh akan terlihat dalam dialog dan pertunjuk kelakuan atau pertunjuk samping. Nah, jenis dan warna dialog menunjukkan watak tokoh tersebut. Berdasarkan peran terhadap jalan cerita, terdapat tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Nah, tokoh utama ini biasanya dibantu oleh tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam cerita. Nah, tokoh antagonis adalah tokoh yang menantang cerita atau orang yang jahat. Nah, biasanya ada satu orang tokoh antagonis dan beberapa pembantunya yang menentang cerita tersebut. Nah, lanjut, tokoh tritagonis yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun untuk tokoh antagonis. Nah, sekarang ada karakter tokoh. Yang pertama ada ciri fisik. Karakter tokoh dapat dipetakan dalam keadaan fisik, psikis, dan sosial. Ciri-ciri fisik dapat dilihat dari bentuk tubuh, wajah, dan warna suara. Tubuh yang tinggi lebih wibawa dibandingkan dengan yang pendek. Wajah yang tampan lebih berwibawa daripada yang buruk rupa. Demikian pula, suara yang merdu lebih berwibawa daripada suara yang cemeng. Yang kedua itu ciri psikis. Ciri-ciri psikis berkaitan dengan watak, kegemaran, standar moral, temperamen, ambisi, cita-cita, dan kompleks psikologis yang dialami tokoh. Yang ketiga itu ada ciri sosiologis berkaitan dengan keadaan sosiologis tokoh seperti status sosial dan jabatan, kelas sosial, ras, agama, dan ideologi. Keadaan sosiologis atau progresi seseorang sangat mempengaruhi perilaku. Nah, selanjutnya ada plot atau kerangka cerita. Menurut Gustav Freytag, plot atau kerangka cerita terdiri dari yang pertama, exposition atau pengenalan awal cerita. Yang kedua, itu complication atau pertikaian awal. Yang ketiga, itu ada konflik atau pertentangan menuju puncak. Yang keempat, itu ada klimaks atau titik puncak peristiwa, dan yang kelima itu ada resolution atau penyelesaian. Nah, pada tahap pengenalan diceritakan gambaran tokoh, latar, suasana, dan problem yang dialami tokoh. Pada tahap komplikasi yang terjadi persinggungan antar tokoh atas masalah dan peristiwa yang dialami yang makin memanas. Ada tahap pertentangan atau konflik, terjadi pertentangan antar tokoh yang makin memuncak. Pada tahap klimaks terjadi konflik atau pertentangan puncak. Pada tahap akhir, tahap penyelesaian suka maupun duka. Bila naskah berakhir dengan duka cita, orang menanamkan drama tragedi. Bila berakhir dengan suka, orang menanamkan drama komedi. Namun demikian, naskah yang baik biasanya menyelesaikan masalah atau akhir cerita dibuat secara menggantung. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi tersebut. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.